Hai semuanya, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Hari ini gue mau merekomendasikan beberapa produk yang bisa membantu mencerahkan kulit wajah kita. Nah, produknya itu ada bermacam-macam sih. Ada yang dari drugstore sampai yang high-end sekalipun. Jadi, kalau kalian penasaran produk apa aja yang bakal gue bahas hari ini, keep on watching. Oke, sebelum gue masuk ke rekomendasi produk apa yang bakal gue bahas hari ini, gue mau menjelaskan sedikit kali ya kenapa kulit kita bisa mengalami penggelapan. Nah, jadi kulit yang gelap itu sebenarnya adalah reaksi alami dari kulit saat dia mempertahankan diri gitu. Jadi, begitu kulit itu terekspos sama sinar UV, sama polusi, radikal bebas, terus udah gitu ada inflamasi di kulit kita. Jadi, kulit itu akan mengaktifkan enzim tyrosinase sebagai bagian dari perlindungan dirinya dia gitu. Nah, enzim tyrosinase ini dia memicu pertumbuhan sel melanosit atau yang menyebabkan pigmen gelap pada kulit kita, atau yang bisa juga disebut juga melanin gitu. Nah, melanin itu tuh dia akan naik ke epidermis kulit kita atau permukaan kulit kita. Nah, itu yang bisa menyebabkan kulit menjadi lebih gelap atau menjadikan hiperpigmentasi. Oke, produk pertama yang akan gue bahas hari ini datangnya dari produk lokal, yaitu Wardah. Nah, Wardah yang akan gue bahas hari ini adalah Wardah Lightening Day Cream dan Wardah Lightening Night Cream. Dulu tuh sempat pakai moisturizer cuman satu aja, jadi buat dipakai malam dan dipakai juga pagi gitu. Ternyata setelah gue baca-baca lagi, pemakaian moisturizer yang berbeda di pagi hari dan di malam hari juga sebenarnya penting juga untuk menjaga kulit kita menjadi berfungsi sesuai dengan jamnya gitu. Jadi di pagi hari pakai moisturizer yang memang kandungan bahan aktifnya itu baik untuk digunakan di pagi hari, dan kalau misalkan di malam hari tentunya kandungan aktifnya juga akan berbeda gitu. Jadi kerjanya akan jadi lebih maksimal. Oke, kita bahas dulu produk yang pertama yaitu Wardah Lightening Day Cream. Nah, di dalam Wardah Lightening Day Cream ini tuh ada yang namanya Moist Bright Active. Apa sih sebenarnya Moist Bright Active itu? Moist Bright Active sesuai dengan namanya sih, moist dan bright gitu. Jadi dia punya kemampuan ganda gitu. Selain mencerahkan kulit kita, produk ini juga bisa membantu memberikan kelembapan yang baik di kulit. Di dalam Moist Bright Active itu tuh ada 3 kandungan utama. Yang pertama ada vitamin B3, terus udah gitu ada licorice extract, sama satu lagi ada allantoin. Kita bahas ingredientnya dulu satu-satu ya di day creamnya Wardah ini. Vitamin B3 atau biasa juga dikenal dengan niacinamide. Nah, kalau misalnya kalian yang punya kulit berjerawat pasti udah hafal banget dengan niacinamide ini gitu. Selain dia memang punya kemampuan untuk menenangkan kulit kita, niacinamide juga bagus untuk mengatasi kulit yang berjerawat gitu. Kalau di dalam day cream ini, niacinamide atau vitamin B3 ini dia berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit wajah kita. Jadi selain punya kandungan inflamatori, kalau kalian lagi berjerawat terus udah gitu pengen sekaligus juga mencerahkan kulit wajah, bisa juga pakai produk yang memang mengandung vitamin B3 di dalamnya. Selain itu, vitamin B3 juga bisa membantu mereduksi atau menyeimbangkan produksi sebum di kulit kita. Nah, yang satunya lagi adalah licorice extract. Biasanya licorice extract ini tuh dipakai oleh banyak banget skincare yang memang mengutamakan kandungan yang natural untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi memang si licorice extract ini tuh punya satu kemampuan untuk mencerahkan kulit wajah kita, terus juga punya efek calming juga buat kulit. Jadi akan membantu menenangkan kulit kita sekaligus bikin kulit kita menjadi cerah. Salah satu zat pembentuk dari licorice extract itu namanya glabridin. Glabridin itu dia tuh punya kemampuan antioksidan yang tinggi banget dan mampu mengurangi efek-efek iritasi di kulit kita. Nah, kalau misalnya tadi gue udah jelasin soal vitamin B3 dan juga licorice extract, allantoin itu berfungsi sebagai pelembab di dalam moisturizer ini gitu. Jadi dia akan menangkap kelembapan untuk kulit kita dan mensil kelembapan sehingga kulit akan menjadi lebih lembab sepanjang hari. Nah, selain ada kandungan Moist Bright Active juga, day cream itu punya SPF. SPF-nya ada 30. Jadi ada SPF 30 PA plusnya 3 kali. Jadi emang kalau misalkan ya kandungan di dalam sini udah bantu kulit kita untuk mencerahkan kulit gitu dari vitamin B3, terus ada licorice extract-nya, nggak mungkin juga dong kulit kita dibiarkan begitu saja, nggak terlindungi gitu dari sinar matahari dan juga polusi. Jadi kalau misalnya kalian lagi buru-buru gitu pengen langsung pergi abis pakai moisturizer, bisa pakai day cream ini karena memang SPF-nya juga ada 30 di dalamnya. Ada satu yang gue suka banget dari day cream Wardah ini, sebenarnya pernah nyoba moisturizer yang memang ada SPF-nya dan juga untuk brightening gitu efeknya. Biasanya rasanya tuh suka agak kering, terus udah gitu apa ya, kayak ada white cast-nya gitu. Kalau ini dia sama sekali nggak bikin white cast dan juga apa ya, cepet
cepet banget untuk ngeresep di kulit dan dia nggak greasy gitu rasanya. Nah, produk yang kedua adalah Wardah Lightening Night Cream. Nah, ini tuh produk yang dipakai khusus untuk malam hari karena di dalamnya ada kandungan 7 White Active Complex plus AHA. Nah, kalau kalian udah terbiasa pakai AHA, pasti udah tahu kalau misalkan AHA itu baiknya dipakai di malam hari. Kenapa? Karena biasanya kalau dipakai di siang hari akan membuat kulit kita menjadi lebih sensitif gitu. Dan pemakaian produk yang mengandung AHA juga mewajibkan kalian untuk memakai sunscreen di siang harinya. Nah, 7 White Active Complex ini tuh sebenarnya apa sih? Dia tuh udah gabungan dari 7 ingredients yang memang bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah kita. Jadi di malam hari kulit kita juga akan tetap bisa mendapatkan benefit pencerahan yang lebih efektif gitu, yang lebih lebih intens. Biasanya kan kalau di malam hari kulit kita itu akan istirahat dengan lebih baik, terus udah gitu beregenerasi dengan baik. Jadi ada baiknya di malam hari kita pakai moisturizer yang memang punya bahan aktif khusus untuk malam hari aja. Nah, di night cream ini juga dilengkapi sama vitamin D3 dan juga ada kandungan vitamin E nya juga. Jadi kalau malam-malam biasanya kalau ada yang suka tidur pakai AC gitu kan, nah vitamin E ini tuh kan bisa bantu untuk melembabkan kulit kita nih. Jadi memang akan baik juga gitu dipakai pas tidur, terus udah gitu memberikan kelembapan yang lebih maksimal. Oh ya, mungkin mau nambahin sedikit sih, kalau misalkannya kalian udah terbiasa pakai moisturizer, sebelumnya juga kayaknya ada baiknya untuk dipakaikan serum gitu. Nah, kalau dari Wardah sih memang ada juga namanya Wardah Lightening Facial Serum. Nah, itu ada segede gini, tapi di paketnya itu ada 5 ampul, jadi bisa dipakai traveling gitu, dibawa-bawa kemana-mana. Kenapa mesti pakai serum sih gitu? Kalau kita punya concern untuk menghilangkan hiperpigmentasi atau mencerahkan kulit wajah kita, rasanya pakai serum itu dengan konsentrasi yang lebih tinggi akan membantu memaksimalkan benefit pencerahan di kulit wajah kita. Biasanya serum itu kan memang lebih targeted gitu, jadi memang fungsinya tuh akan lebih spesifik gitu untuk membantu mencerahkan dan juga membantu mengatasi pigmentasi di kulit wajah. Nah, ini dalamnya tuh seperti ini, packagingnya simple sih gitu, dan ini tuh ukurannya 30 gram, tapi memang ada juga yang lebih kecil gitu, jadi bisa lebih travel friendly kalau kalian pengen bawa produknya pas lagi jalan-jalan. Nah, dari produk lokal tadi kita beralih ke produk drugstore. Ini adalah dari Cosmeport Clear Turn White Mask Vitamin C. Ini tuh di dalamnya ada 5 sheet. Masker ini tuh dia mengandung vitamin C dan asam amino. Dua-duanya itu punya kemampuan untuk mencerahkan kulit wajah kita gitu. Nah, kalau vitamin C-nya dia punya kemampuan untuk mencerahkan kulit kita, terus udah gitu antioksidannya juga tinggi, jadi bisa menangkal radikal bebas yang ada di sekitar kita. Terus udah gitu vitamin C juga bagus banget untuk regenerasi kulit kita. Nah, untuk asam aminonya sendiri tuh dia memang juga bisa membantu mencerahkan wajah dan melindungi kulit dari agresi eksternal yang memang bisa mengganggu kesehatan kulit kita. Nah, yang gue suka dari masker ini tuh dia sheetsnya tuh tipis, terus gampang banget untuk diaplikasiin ke muka, ditempelin gitu. Biasanya kadang-kadang ada masker yang emang terlalu kecil bentuknya atau terlalu besar gitu, malah nggak enak fitnya di muka. Nah, kalau masker ini tuh dia enak banget untuk diaplikasiin di muka. Terus gue paling suka kalau dimasukin dulu ke lemari es karena enak gitu pas dipakai, ada efek syutingnya, ada efek dinginnya, jadi membuat waktu kita maskeran tuh menjadi lebih nyaman. Nah, masker ini juga pernah menjadi salah satu favoritnya Kak Afi sih gitu, dan kalau misalnya gue pakai masker ini tuh setelahnya memang akan pakai moisturizer lagi gitu, jadi untuk men-seal semua manfaat baik dari sheet mask ini di-seal dengan moisturizer yang kita pakai setelahnya. Karena menurut gue si masker ini tuh nggak terlalu heavy rasanya, jadi enak banget untuk dipakai setiap hari. Jadi kalian bisa pakai ini setiap hari, atau misalkannya sayang-sayang mau seminggu 2 kali juga nggak masalah sih. Nah, abis dari produk drugstore tadi kita beralih ke body shop. Ini sebenarnya bukan drugstore sih, tapi tokonya ada di mana-mana. Jadi kalian kalau mau cari juga gampang, bisa beli online juga di online store mereka gitu. Nah, ini The Body Shop Skin Defense Multi Protection Essence. Dia SPF-nya itu 50 PA plusnya 4 kali. Nah, kalau misalkannya kalian tahu, biasanya kan gue suka agak picky gitu sama sunscreen. Kalau misalkannya ini, gue merasa sunscreen itu ringan banget, terus udah gitu dia gampang meresap juga, dan nggak white cast sih di kulit gue, dan kayak pas diaplikasiin tuh teksturnya kayak rada berubah gitu dari milky ke rada cair gitu sebenarnya. Nah, di dalam sunscreen ini tuh dia mengandung red algae extract. Nah, itu si red algae extract itu tuh dia bagus banget untuk membantu proses regenerasi sel kulit kita dengan lebih baik. Nah, dia juga bisa membantu untuk menjadikan kulit kita lebih elastis gitu. Karena fungsi utama dari red algae extract itu kan sebenarnya membantu regenerasi sel dengan lebih baik kan. Selain itu, di dalam sunscreen ini juga ada kandungan vitamin C-nya gitu. Jadi memang selain bisa
membantu kulit kita menjadi lebih youthful gitu karena red algae ekstraknya, vitamin C di dalam sunscreen ini juga bantu untuk mencerahkan kulit wajah kita. Nah pas kemarin tuh gue sempat pergi ke Ghana kan gitu dan gue pakai sunscreen ini. Gue pakai sunscreen di badan juga sih, tapi memang gak terlalu sering. Terus udah gitu pas gue pakai sunscreen ini di muka gue sama sekali tidak terlihat menggelap memang gitu. Jadi sepertinya ini sangat membantu di saat kita mau panas-panasan banget. Terus karena dia teksturnya itu light, berubah dari milky menjadi cair gitu pas kita pakai, dia tuh sama sekali nggak greasy pas dipakai. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau pakai sunscreen kan kadang-kadang ada yang suka males karena emang lengket gitu. Nah ini tuh sama sekali nggak bikin lengket di kulit kita. Nah yang terakhir yang lumayan rada mehong gitu, ini adalah Tatcha Violet C Radiant Mask. Ini sebenarnya belum gue buka, tapi gue udah pernah cobain di share in jar-nya. Ini belum gue buka karena sayang sih, karena yang di share in jar masih ada, cuman kan nggak mungkin gue bawa botolnya nggak jelas gitu kan bentukannya. Nah ini tuh sebenarnya masker yang bisa bantu mencerahkan kulit wajah kita gitu, karena di dalamnya tuh ada kandungan alpha hydroxy acetase 10% yang didapatkan dari buah-buahan gitu. Terus kandungan mencerahkannya tuh juga ditambah lagi dengan adanya vitamin C yang water soluble dan juga oil soluble. Bedanya apa? Kalau yang water soluble itu membantu penyerapan vitamin C menjadi lebih baik ke kulit kita gitu. Sedangkan bagian yang vitamin C yang oil soluble-nya, dia akan mempertahankan kandungan vitamin C yang ada di kulit kita. Terus di dalamnya juga ada yang namanya Japanese Beauty Berry. Nah, Japanese Beauty Berry ini tuh apa sih? Dia itu super fruits yang ada di Jepang, warnanya tuh ungu, bisa membantu menstabilkan vitamin C yang terdapat di dalam masker ini gitu. Jadi fungsi vitamin C yang membantu mencerahkannya itu akan lebih optimal dan akan juga lebih stabil. Nah, terus kalau misalkannya super fruit kan biasanya kaya juga akan antioksidan. Nah, Japanese Beauty Berry ini juga memang kaya akan antioksidan, jadi bisa membantu melindungi kulit kita dari radikal-radikal bebas yang ada di sekeliling kita. Yang paling gue suka dari masker ini, selain warnanya juga unik, warnanya ungu gitu pas diaplikasiin, dia tuh nggak kerasa kayak pakai masker sih sebenarnya karena teksturnya creamy banget, dan walaupun mengandung AHA di dalamnya, dia sama sekali nggak ada cekit-cekit di kulit gitu. Jadi ini emang nyaman banget untuk digunakan, dan ini adalah wash off mask. Jadi setelah didiamkan sekitar 15 menit, kita bisa mencuci maskernya dengan menggunakan handuk lembut gitu, pakai air hangat, jangan panas ya, air hangat, terus di wipe aja sampai bersih. Nah mungkin gue mau bacain sedikit kali ya review tentang salah satu produk yang ada di sini, dan gue milih dari Wardah. Ini dari Aristika_SKD. Hai Aristika. Dia review tentang lightening night creamnya Wardah. Menurut Aristika, udah setahun lebih, mungkin hampir 2 tahunan pakai Wardah lightening night cream ini. Dari dulu yang ada step 1, step 2, sampai sekarang yang udah tidak ada step-stepnya. Aku cocok pakai ini dan mukaku jadi glowing cerah dan lembut. Waktu dipakai memang mukaku jadi oily gitu, tapi it's okay karena dibuat tidur jadi nggak masalah. Teksturnya kental kayak susu, jadi agak butuh waktu untuk meresap, tapi mudah kok di blendnya. Aku recommended banget buat kalian yang cari produk lightening dan affordable. Nah, itu tadi review dari Wardah yang udah gue bacain. Nah, kalau kalian pengen lihat review-review lainnya, produk-produk lainnya yang tadi gue sebutin, rekomendasi-rekomendasi produk yang gue sebutin, kalian bisa langsung aja ke FD Apps dan cari tahu apakah itu cocok dengan kondisi kulit kalian, dengan tipe kulit kalian. Tapi sebelum cari tahu itu cocok apa enggak, mesti isi dulu beauty ID-nya yang lengkap. Jadi kalian bisa tahu rekomendasi produk mana yang paling pas. Sama kalau misalnya kalian udah ada yang pernah coba salah satu produk rekomendasi yang tadi gue sebutin, jangan lupa mention di komen. Terus jangan lupa juga untuk review di FD Apps, karena itu bisa bantu teman-teman kalian juga yang pengen nyobain produk tersebut dan pengen tahu tuh cocok apa enggak sih sebenarnya sama kulit mereka. Kalau kalian sendiri gimana sih skincare rutinnya? Apakah sudah memasukkan produk-produk brightening di skincare rutin kalian atau belum? Atau menurut kalian produk brightening sebenarnya perlu apa enggak? Nanti jangan lupa komen di bawah sini. Oke, segitu aja video skincare 101 dari gue hari ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.